Pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir acara peringati Maulid yang langsung dihadiri guru kita Buya Syekh Haji Amran Wali Akhlidi yang selalu menyempatkan diri memberikan ajaran petunjuk kepada kita semua, walaupun usia beliau sudah lanjut, namun beliau terus berkhidmat yang sangat luar biasa, tiada henti-hentinya. Kita doakan semoga Abuya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abuya ini kemarin dari Singkil, malam, pagi, sampai siang tadi masih ada acara. Sehingga menjelang siang beliau sampai kemari, istirahat sebentar, lanjut acara kita pada malam ini. Oleh karena itu, terima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan acara ini sehingga terlaksana dengan baik. Dan juga kepada seluruh masyarakat undangan yang telah hadir pada acara ini, semoga kita mendapat nikmat dalam mengikuti acara ini. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan arahan dan sambutan dari Bapak PJ Wali Kota Suhu Salam. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati, yang kita muliakan Abuya Syekh Haji Amran Wali Akhlidi, yang kami hormati uminya, kemudian yang kami hormati Ananda Mirwan, Bupati Aceh Selatan terpilih, yang kami hormati Gubernur MPTT Kota Suhu Salam, kemudian Abi Sahal, Ketua MPTTI Indonesia, para wali negro, kemudian yang kami hormati para unsur Forkopimda yang hadir, Kepala SKPK, para camat, kepala kampung yang hadir pada malam berbahagia ini, yang kami hormati para tokoh masyarakat, kemudian Ibu dari unsur P2T, kemudian para jamaah yang berbahagia. Pertama, marilah kita menyampaikan puji syukur ya Allah SWT. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam besar Muhammad SAW. Abuya yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada malam ini kita Kota Suhu Salam hadir dan datang langsung Abuya Syekh Haji Amran Wali ke kota Syekh Hamzah Fansuri ini. Dan syukur alhamdulillah beliau hadir di hadapan kita semuanya dalam rangka untuk mengikuti acara maulid sekaligus zikir ratib seribe dalam rangka bentuk rasa syukur kita di Kota Suhu Salam ini, terutama alhamdulillah kita proses demokrasi dan pilkada di Kota Suhu Salam ini sudah berlangsung damai, aman dan sejuk, dan kita sudah melahirkan pemimpin yang baru, dan mudah-mudahan pemimpin atau wali kota Suhu Salam ke depan ini akan memberikan sesuatu yang positif bagi kita untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah pada malam ini hadir Abuya Syekh Haji Amran Wali Akhlidi
yang mengajarkan ilmu tauhid tasawuf kepada kita. Sebuah ilmu yang sangat penting sekali dalam rangka untuk menyelamatkan kita, dalam rangka untuk menuju kita baik keselamatan dunia dan akhirat. Karena tidak ada lain, tidak bukan Bapak Ibu sekalian, salah satu upaya yang kita lakukan untuk menyelamatkan generasi muda kita pada masa akan datang adalah bagaimana memperkuat karakter, integritas dan pribadi, termasuk akhlak kita semuanya. Karena dengan identitas, akhlak, dan pribadi yang baik, inilah yang diajarkan oleh abuya kita. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan bangsa dan negara kita, serta kita siap akan menuju sebuah negara yang kuat, apa yang disebut negara menuju Indonesia emas itu. Dan satu syarat yang paling penting, kita mempersiapkan generasi muda yang memiliki akhlak, yang memiliki etika, moral, dan sebagainya. Oleh karena itu, alhamdulillah, abuya ya sudah mengajarkan ilmu ini kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita dalam rangka untuk menyelamatkan generasi muda kita pada masa akan datang. Terima kasih semuanya dan terima kasih abuya sebagai guru dan murabi kita yang sudah hadir pada malam berbagai. Mudah-mudahan zikir yang akan beliau pimpin nanti akan memberikan sebuah spirit baru dalam rangka untuk mendorong kebangkitan Kota Sebut Salam lebih baik lagi pada masa akan datang. Hanya ini dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PJ Wali Kota yang telah menyampaikan arahan dan sambutannya di acara Zikir Akbar, Ratib Siribe dan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh perempuan Tauhid Tasawuf bersama Ibu PJ Wali Kota dan kawan-kawan di P2T Kota Subul Salam. Selamat datang Pak Haji Asmauddin. Mungkin saudara-saudara kami di luar juga nggak sempat kami sapa. Mudah-mudahan mendapat barakah semuanya yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya sedikit abuya, ini masjid ini kami dengan Pak Bahari berkomunikasi dengan Ibu-Ibu P2T juga. Masjid ini awalnya disebut Masjid Pancasila. Lalu lama-kelamaan dikenal dengan masjid yang paling banyak salat jamaahnya di Kota Subul Salam. Dan abuya pun sering singgah ke masjid ini. Untuk itu kami sampaikan ke Pak Haji Ismail K dan Pak Bahari. Beliau sangat bagus tanggapannya kepada kami, menyetujui acara ini karena ini pentingnya untuk kebersamaan. Setelah pilkada berjalan dengan damai, mari rajut kembali silaturahmi. Tidak ada lagi yang saling salah menyalahkan. Dan kata Pak Bahari, sambil-sambilan kita mengajak umat agar dapat memperbaiki ibadah sholat 5 waktu dan sholat lainnya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan nasihat mau'izah hasanah dari ayah rohani kita bersama, Mursyid Tarekat Naqsyabandi Al-Arif Billah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Pada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang indah ini. Juga hadir bersama kita Bapak PJ Bupati, PJ Wali Kota, dan juga dengan Bupati terpilih Aceh Selatan, dan juga dengan para tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin kita, ulama-ulama kita, para wali-wali Nangro, mulai dari Abdia sampai ke tempat Dewan, dan banyak yang hadir pada malam yang berbahagia ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bahwa saya sudah 23 tahun
yaitu untuk mengangkat ajaran tasawuf dan kesufian. Jadi penyampaian ajaran tasawuf kesufian ini bukan hanya saya sampaikan di Aceh, tapi hampir seluruh negara Republik Indonesia ini. Jadi mengadakan mudzakarah seminar sampai 10 kali, baik internasional, dan juga mengadakan mudzakarah seminar sampai ke Ternate, Tidore, Malaysia, dan juga Sulawesi dan Sumatera Barat. Kenapa saya sangat berkeinginan untuk mengangkat ajaran tasawuf kesufian? Karena ajaran tasawuf kesufian ini dapat untuk memperbaiki ibadat kita, memperbaiki ibadat yang lebih baik. Umpamanya ada salat, dengan kita dapat melakukan cara hukum salat, tapi dapat kita melaksanakan hudur hati kita kepada Allah. Kita khusyuk, kita ikhlas dan istiqamah kita di dalam salat. Agar salat kita dapat zuhur, 2 rakaat salat yang zuhur, beribu-ribu rakaat sembahyang yang tidak zuhur, lebih bagus 2 rakaat yang zuhur. Apalagi kalau kita dapat salat dengan mencintai Allah, tajalli Allah dalam batin kita, sehingga bisa kita lupa pada alam dan diri kita untuk dapat bermakrifat kepada Allah dengan baik. Hari salat yang demikian itu lebih dari ribu-ribuan pahalanya dengan sembahyang kita dengan tidak bermakrifat kepada Allah. Itu diajarkan di dalam tasawuf dan kesufian, dan juga diajarkan di dalam tasawuf kesufian kita dapat berakhlak bagus. Berakhlak, kita bisa sabar, kita bisa tawadhu, hati kita rendah, kita dapat melihat hak orang, kelebihan orang, dapat kita melupakan hak kita dan kelebihan kita, supaya kita bersambung dengan orang, baik dengan orang alim, dengan orang jahil, dengan orang taat, dengan orang maksiat. Sebab kita tahu bahwa itu semua datang dari Allah. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada sifat kedengkian, kesombongan di dalam batin kita. Itu adalah dengan ajaran tasawuf dan kesufian bisa berakhlak bagus. Kemudian juga dengan ajaran tasawuf kesufian dapat kita bermakrifat setelah berhakikat, dengan makna bahwa tidak ada yang wujud selain Allah. Diri kita tidak ada wujud, alam semesta tidak ada wujud, dengan pengertian tidak ada perbuatan yang memberbekas, tidak ada satu sifat yang dapat menentukan, dan zat yang berdiri sendirinya. Makrifat tauhid yang hakiki, dengan semua itu kita dapat bersama Allah. Makanya kita dibantu oleh Allah di dalam kehidupan ini. Kalaupun kita tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, di mana-mana kita berada, kita dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh hamba-hamba. Makanya ajaran-ajaran yang sedemikian itu adalah ajaran daripada Abdul Singkili dan ajaran daripada Wahdatul Wujud, ajaran daripada Hamzah Mansuri. Makanya saya bercita-cita supaya ajaran ini kembali lagi ke Subul Salam dan Zikir,
Maka saya itu menggagas gapura-gapura, di antara gapura di Subuh Salam, gapura Hamzah Pansuri, dan juga gapura gerbang gapura di Sengkil, gerbang gapura Abdul Usingkili, dan mengadakan seminar mudzakarah tingkat Asia di Sengkil. Jadi berdatangan ulama-ulama dari Malaysia supaya Sengkil Subuh Salam ini dapat beribadat baik, dapat berakhlak baik, dapat bermakrifat dengan tauhid yang hakiki, baik itu generasi tua maupun generasi muda, yang terutama generasi muda. Mereka bangun untuk Allah. Tadi saya menyampaikan kepada ustaz-ustaz di posko, kumpulkan anak muda-muda, ajarkan mereka salat baik, tahu dia syarat rukun salat, tahu dia bagaimana hudur hati khusyuk dalam salat, supaya istiqamah salatnya. Jangan pagi salat, zuhur tak salat, istiqamah dan ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah, untuk mendapatkan cinta. Jadi bila mana generasi muda, baik laki-laki dan perempuan salat, yang kita yang tua-tua, makanya akan diberikan oleh Allah kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian di dalam negeri kita. Dan saya bertanya kepada ibu-ibu, mana yang banyak orang salat di Subuh Salam ini dengan yang tidak salat? Banyak yang tidak salat. Apa banyak yang salat? Betul tuh bapak-bapak, mana yang banyak yang salat dan yang tidak salat? Banyak yang tidak. Kalau ibu banyak yang ada, bapak banyak yang tidak. Yang mana yang betul tuh? Salat itu tiang agama. Orang yang mendirikan salat membangun agama, mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat meruntuh agama. Siapa yang meninggal salat meruntuh agama. Mana banyak orang yang meruntuh agama dengan yang membangun agama? Banyak yang meruntuh, banyak yang meruntuh agama. Ini coba ustaz-ustaz, imam syekh, dan juga Pak Mukim, Pak Kecil. Jadi kata masyarakat, kami Pak Wali Kota tidak menyuruh kami salat. Kata Wali Kota, Pak Gubernur tidak mau salat. Pak Polisi tidak menangkap orang yang tidak salat. Ada ditangkap oleh polisi orang yang tidak salat? Tidak. Jadi negara kita ini bukan negara yang meruntuh agama, membangun agama, banyak yang meruntuh agama. Jadi padahal meninggalkan salat ini lebih besar dosanya dan bahayanya. Kalau kita meninggalkan salat karena engkar salat, kita kafir, kita murtad. Kalau kita mengatakan salat tapi tidak salat, sampai sore, sampai besok nggak salat, kita berhak untuk dibunuh. Berhak untuk, ada ibu-ibu membunuh anak-anak ibu yang tidak salat? Nggak ada. Jadi ini kalian berhak untuk dibunuh. Nah, jadi inilah pertama langkah kita untuk membangun agama ini, yaitu untuk bagaimana masyarakat kita ini dapat melakukan salat yang baik. Jadi jangan seperti Zulbarsi hanya mengajar hafid Quran. Jadi sekitarnya orang tak salat tidak peduli. Jadi ini lucu. Saya lihat wali nanggro saya yang berhasil, yaitu Tengku Budi, Budi Dirimu, itu wali nanggro saya berhasil. Dia dapat mengumpulkan orang-orang narkoba,
orang-orang yang bersabu-sabu. Tadi acaranya membuka posko baru yang sudah saya namakan posko Ma'rifatullah. Jadi hadir dalam posko-posko itu orang gila, desa gila. Jadi kata Budi, sebagian orang gila di sini sudah sembuh. Dengan bagaimana dia? Jadi dengan akhlak yang bagus, penuh imam, iman yang kuat. Orang-orang Kristen 40 orang lebih masuk Islam. Ini nanti kita terima. Dan sudah membangun posko 7 buah. Ini wali Budi, jadi luar biasa. Kalau wali yang ada di Sulawesi ini membangun pesantren, hafal Quran. Jadi itu aja. Jadi makanya kita harus tingkatkan bagaimana supaya agama ini sebenarnya itu ibadat baik, kemudian dapat bermakrifat baik. Walaupun dia tidak pandai baca kitab, walaupun dia tidak di pesantren. Ada murid-murid saya di Labuan Haji, dia mengaji pesantren tidak, sekolah tinggi tidak, tetapi dia dapat membangun pesantren. Bangun pesantren dan juga mengajar. Jadi diperintahkannya orang mengajar. Ada satu lagi mantan sabu-sabu, tapi dia bisa berdakwah sampai ke Banda Aceh, sampai ke Sibolga. Jadi ini. Jadi yang penting sekarang pengamalan, yang penting kasih sayang, dan kemudian yaitu makrifat. Jadi kalau pengamalannya bagus, ibadatnya baik, dan dia tidak melakukan larangan yang dilarang oleh Allah, dan dia juga kasih sayangnya tebal, apalagi kasih sayangnya kepada Allah dan Rasul dan kepada umat ini. Jadi berubah umat ini kepada jalan yang baik yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanyakan pada salah seorang anggota dewan, kamu dalam sidang, baik itu anggota dewan DPRA atau DPRK, ada membicarakan salat? Tidak ada, Bu. Tidak ada, betul. Cuma membicarakan anggaran. Membicarakan anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran rutin. Itu aja. Jadi itu aja, membicarakan salat tidak ada, membicarakan ibadat tidak ada. Nah ini itu. Jadi oleh karena itu maka kita sebagai masyarakat ini kita lah membesarkan ibadat. Anak-anak kita jaga akhlaknya, tapi juga kita jaga kemana pekerjaannya. Jangan anak-anak kita nanti bersabu-sabu. Jangan anak-anak kita nanti bermabuk-mabuk, baik laki-laki atau perempuan. Saya tanyakan kepada penjara tempat Tuhan, yang paling banyak masuk penjara siapa? Orang sabu-sabu, pemuda yang sabu-sabu, yang narkoba, itu yang paling banyak, ratusan di penjara tempat Tuhan. Tapi sini tidak ada penjara kan? Nah ini mudah-mudahan. Ada yang doktor, dia sudah doktor rumah sakit maksudnya, tapi kena sabu-sabu. Makanya terpaksa dia direhab ke Kota Pajah 4 bulan, nanti apakah sembuh atau tidak. Jadi oleh karena itu, makanya kalau anak-anak itu salat itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada berbuat keji dan munkar. Kalau dia salat baik, insya Allah dia tidak akan mengerjakan yang maksiat. Main perempuan, judi online, jadi tidak mau lagi dia. Dia bisa beradab, berakhlak yang baik, dan rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah, jangan kita nyangka bahwa salat itu mengurangi rezeki. Padahal salat itu menambah rezeki.
dengan salat yang baik sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkan olehmu keluargamu salat, sabarkan di atasnya salat, sabarkan di atasnya salat. Kemudian kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang memberi rezeki. Wasta'inu bisabri wassalam, dan tentu bantulah olehmu segala hajatmu dengan kesabaran dan dengan sembahyang. Para hadirin hadirat kalian, saya sampaikan sedikit mengenai akhlak sabar. Sabar itu menahan daripada susah. Apa sabar? Menahan susah. Pak Sarmada, gubernur saya, menahan daripada susah, tidak terpilih, tapi beliau sabar. Beliau sabar. Jadi sabar itu wa ma sabruka illa billah. Tidak bisa engkau sabar melainkan dengan bantuan Allah. Jadi nampaknya sabar itu kita mau sabar-sabar tidak bisa, tapi harus juga dengan bantuan. Jadi sabar itu terbagi 3. Pertama, sabar di atas taat. Sabar di atas taat, walaupun kita sakit-sakit, kita salat juga. Kita salat dulu, walaupun kita tidak ada duit, kita susah, kita salat juga. Artinya taat juga. Sabar di atas taat. Kita tetap melakukan taat walaupun dalam keadaan apapun juga. Dan kemudian sabar di atas maksiat. Pamannya kita melihat ada duit dekat dengan kita, orang punya, jadi kita tidak mengambilnya. Kita tidak mengambil, Dan juga ada yang mungkin kita melakukan maksiat, tapi tidak kita lakukan. Sabar di atas maksiat, sabar di atas menahan maksiat. Ini sabar yang kedua. Dan ketiga, sabar di atas bala. Sabar atas bala, kita sakit, bala, kita hilang duit, kita apapun ya, macam-macam yang menimpa bala, kita sabar. Kita sabar artinya kita tidak mengeluh. Sama seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub, dia itu banyak penyakit-penyakit tubuhnya. Orang datang kepadanya, hai Ayub, cobalah kamu berdoa kepada Allah supaya ini segala penyakitmu dihilangkan Allah. Saya malu berdoa, sebab sehat saya lebih lama daripada sakit saya. Sehat saya lebih lama daripada sakit saya. Jadi begitu sabar. Jadi kita harus sabar, ibu-ibu yang terhormat. Ya. Sabar sedikit dihina oleh suami kita. Kita senyum, tidak marah, itu juga. Jadi kita sabar. Sabar itu dapat membantu dalam mencapai kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Para hadirin hadirat sekalian, juga kalau bisalah kita bersifat sabar dan tawadhu, artinya berhati rendah, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Sabar yang demikian, tawadhu yang demikian, bisa kita bagus gaul dengan Allah, bagus gaul dengan sesama. Dan kita pemurah sikit, itu syarat daripada gaul. Bagus gaul dengan Allah, bagus gaul dengan hamba Allah. Makanya kita mudah untuk mencapai kedamaian, kerukunan di dalam kehidupan.
Para hadirin hadirat sekalian, maka dari itu cita-cita saya supaya dapat mengembalikan ajaran Hamzah Pansuri, ajaran Abdul Usingkili, Desingkil dan Sebelum Salam ini. Karena pada masa mereka itulah Aceh ini jaya, Aceh ini terkenal sampai ke Malaysia dan ke mana-mana. Jadi Hamzah Mansuri dan Abdul Usingkili. Jadi gerbang gapura Hamzah Mansuri ini telah saya gagal, telah terbangun di jalan ke makam Hamzah Mansuri. Dan mudah-mudahan jangan lagi kita membicarakan ini Muhammadiyah, ini Perdi, ini NU, ini kaum muda, ini kaum tua, ini bertarekat, ini tidak bertarekat, ini bertarekat pada Qadirun Yahya, ini bertarekat pada yaitu Tengku Bahauddin umpamanya Tanah Merah ataupun Tengku Bayhaqi di Batokoro. Kita tidak membicarakan itu lagi, karena itu bahagian yang terus sudah khilafiyahnya sama Muhammadiyah dengan kita bukan Muhammadiyah. Sebenarnya tarawihnya beda, hurufnya beda, cara angkat salinya, niatnya beda. Jadi itu terserah bagi mereka masing-masing. Artinya perbedaan antara golongan-golongan kaum tua, kaum muda, pimpinan tarekat, bertarekat, itu masing-masing kita tidak bisa lakukan. Cuma kita semua dibawa kepada hakikat dan makrifat. Jadi seharusnya orang kaum tua berhakikat, orang kaum muda berhakikat, bermakrifat. Makna berhakikat membangsakan apapun yang dilakukannya kepada dirinya, dibangsakannya kepada Allah, bangsakannya kepada Allah dengan makna baik dan buruk itu dari Allah. Jadi tidak diterima ibadat kita, baik diterima itu semua dari Allah. Jadi kita kembali kepada Allah. Artinya kita bertawakal kepada Allah, kita tauhid, kita cinta kepada Allah, kita dapat dekat dengan Allah. Itu aja yang perlu. Jadi mengenai cara melakukan ibadah kita itu masing-masing. Itu tidak menyebabkan kita putus silaturahmi atau hubungan bersama kita. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, syariat itu mengamalkan fikih syariat, mengamalkan akidah syariat, memperbaiki nafsu itu syariat Allah. Kemudian tarekat itu apa? Bagaimana supaya berjalan kemauan kita hudur di hadapan Allah. Mau kita berjalan hudur di hadapan Allah. Pamannya, jadi tarekat ini biasa untuk melakukannya dengan berzikir, berzikir. Tadi saya berzikir, mengadakan zikir ratib 1000, itu semua tarekat masuk. Zikir ratib 1000 makna zikir sebanyak-banyaknya. Zikir supaya hudur hati kita pada Allah. Hudur supaya hilang selain Allah dalam ingatan kita. Jadi waktu kita berzikir, jangan ada teringat suami lagi. Anak, semua pekerjaan hilang. Itu penyebab zikir. Zikir hudur hati kita pada Allah. Hudur hati pada Allah, hilang selain Allah. Maka zikir ini itu sangat bermakna faedahnya. Karena mengatakan la ilaha illallah satu kali itu 10 kebajikan Allah berikan pada kita. 10 pula dosa dihilangkan. 10 derajat ditingkatkan kita. Jadi kalau ada
100 kali berzikir, hari berapa? Maka kita jangan malah-malah berzikir. Zikir itu terbagi 4. Pertama, zikir serta lalai. Kita berzikir, tapi hati kita tidak pada Allah. Ibu-ibu sembahyang itu zikir. Waktu ibu-ibu sembahyang ada hati kepada Allah. Apa kepada anak atau pada cucu? Enggak. Pada Allah. Ini telinga kita kepada cucu nangis ya. Ini itu sama kacau dah. Jangan ingat, hanya Allah. Jadi zikir ma'al ghaflah namanya. Kita menyebut Allah tapi hati kita selain pada lain ini. Dan kedua, zikir ma'al yaqdah. Kita berzikir, hati kita terbang banyak Allah. Sebab mengapa? Kita ini adalah milik Allah, makhluk Allah. Teringat kita milik Allah, makhluk Allah, hamba Allah. Itu zikir ma'al yaqdah. Zikir hati terbangun kepada Allah. Ini sudah ada pahala. Tapi kalau zikir ma'al ghaflah ini tidak ada pahala. Kalaupun ada pahala sedikit. Tapi kalau zikir ma'al yaqdah, kita berzikir, hati kita terbangun kepada Allah, itu sudah ada pahala. Dan kemudian zikir ma'al hudur. Zikir hati kita ingat Allah, yang lainnya Allah tidak ingat lagi. Itu banyak sekali pahalanya. Kita berzikir yang selain Allah tidak teringat, itu dikatakan zikir ma'al hudur. Dan keempat, zikir ma'al ghaibah. Kita berzikir selain Allah tidak teringat, diri kita pun tidak ada teringat, karena telah penuh cahaya malakur cahaya Allah itu pada batin kita. Ini zikir sufi. Jadi ini paling banyak pahalanya. Jadi itulah maka anjurkan berzikir supaya melatih ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sekarang kita coba berzikir, ibu-ibu, apa? Boleh ya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa alladzi Allahumma wahbihi wa sallim Allah sallallahu alaihi صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة ورحمة الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا الله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
dapat mendengarkan nasihat bimbingan dari ayah Al-Hadi kita bersama, terutama untuk pribadi kami dan kita seluruhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi acara kita ini dengan